Baik, selanjutnya secara umum Project Management Body of Knowledge dalam mendeskripsikan proses utama di manajemen pengadaan itu membagi dalam 4 proses utama, dan ini tentu sangat penting untuk dipahami sebagai satu proses alur besar ya. Jadi yang pertama yakni planning procurement management. Di tahapan ini hal yang utama dilakukan adalah menentukan kira-kira apa saja yang perlu dikelola dalam pengadaan, kapan proses pengelolaannya, bagaimana caranya, dan strategi apa yang akan digunakan untuk pengelolaan pengadaan. Kemudian yang kedua, conducting procurement, yakni proses pelaksanaan pengadaan ya, dari mulai mengumpulkan penawaran dari vendor, kemudian mencoba untuk menilai proposal yang ditawarkan, kemudian memilih penjual, sampai kemudian sign atau menandatangani kontrak. Yang ketiga, controlling procurement. Nah, di proses yang ketiga ini merupakan proses pengelolaan hubungan dengan vendor, kemudian juga monitoring atau memantau kinerja, serta menangani perubahan kontrak in case memang dibutuhkan. Yang keempat, yakni closing procurement. Di tahapan ini ya, sesuai dengan namanya, yang dilakukan utamanya adalah penyelesaian kontrak, kemudian memastikan semua pekerjaan telah selesai dan tidak ada kewajiban yang tertunda. Nah, mungkin sebagai gambaran saja, dalam proyek pembuatan aplikasi itu di bagian perencanaan berarti kita menentukan apakah proses pengembangan nanti dilakukan internal kita atau vendor. Kemudian di tahapan pelaksanaan, kemudian kalau ini dilakukan oleh vendor, berarti kita memilih vendor pengembang yang menurut kita paling qualified. Yang ketiga, di tahapan pengendalian, berarti kita monitoring progres serta kualitas dari pengembangan aplikasinya. Jadi kita cek aplikasinya apakah sesuai dengan requirement atau tidak. Dan yang terakhir, proses serah terima aplikasi dan pembayaran akhir. Jadi kira-kira itu gambaran proses di dalam pengelolaan pengadaan di dalam proyek. Nah, pada halaman ini kita bisa melihat alur ya. Jadi proses pengadaan itu ternyata kalau kita lihat ada pada bagian planning, executing, monitoring, dan closing. Cukup luas cakupannya karena hanya meninggalkan tahapan inisiasi. Jadi di perencanaan kita seperti biasa ya, di hampir semua body of knowledge manajemen proyek selalu diawali dengan perencanaan, kemudian di bagian eksekusi proses pelaksanaan procurement, di bagian monitoring itu controlling proses pengadaan, dan di bagian closing tadi diantaranya menutup proses kontrak serta memastikan tidak ada kesepakatan yang tertunda. Ini secara mudahnya. Nah, beberapa hal yang kadang menjadi batu ganjalan pada proses pengembangan proyek atau pelaksanaan proyek itu diantaranya ya karena perencanaan ini yang tidak matang, kadang spek yang disampaikan itu atau kebutuhan itu tidak begitu clear, kemudian di kontrak itu ada beberapa bagian yang masih tergolong lemah, ada celah-celah yang tidak sampai diatur secara lengkap di kontrak,
Dan yang lebih parah lagi tentunya ketika tidak adanya pengawasan terhadap vendor secara ketat. Nah, oleh karena itu, manajer proyek tidak boleh lepas tangan setelah kontrak ditandatangani. Justru pada tahap ini, peran pengendalian menjadi sangat-sangat penting ya, agar proyek tetap sesuai skop, waktu, dan biaya. Ya, triple constraint ya, masih ingat kan? Nah, selanjutnya, eh, posisi manajemen pengadaan dalam manajemen proyek itu cukup relatif ya. Jadi misalnya di tahapan yang awal saat kita melakukan perencanaan ya, procurement planning, di sini bisa jadi nanti akan muncul satu luaran atau keputusan, yakni kira-kira pengadaannya itu akan kita akan kita putuskan, kita akan buat sendiri atau kita beli. Jadi procurement planning salah satu kunci luarannya adalah keputusan buat atau beli. Kemudian jika memang kita rencananya akan membeli, ya mungkin berarti melibatkan pihak luar, berarti kita melakukan sosialisasi perencanaan tadi. Artinya kita announce, kita buat perencanaan untuk melakukan penawaran pengadaan barang misalnya. Nanti keluarlah rekomendasi atau dokumen yang disebut dengan request for proposal. Jadi kita buka penawaran, kemudian proses solisitasi, kita akan menerima berbagai penawaran, baru kemudian kita lakukan proses filtering pemilihan dengan tentu beberapa atribut yang sudah kita sepakati yang menjadi bagian bagi kita untuk menentukan kira-kira dari partner kita yang mana kita akan memenuhi kebutuhan kita. Jika sudah ada yang kita pilih, baru kita teken kontraknya atau kita sign kontraknya. Nah, secara lengkap administrasi kita lengkapi, kemudian proses pengadaan produk yang sudah kita sepakati tadi dilaksanakan, selesai, maka kontrak bisa kita tutup secara formal. Jadi ringkasnya kurang lebih best practice-nya sesimpel ini ya. Ya secara umum simple sih, tetapi tentunya ketika kita masuk ke ranah praktis tentunya akan ada banyak hal yang perlu benar-benar kita consider agar proses procurement ini berjalan dengan baik.